Salam, salam unggul. Selamat berjumpa lagi dengan Misulan, anak-anakku dalam pelajaran pendidikan agama Kristen hari ini, khususnya kelas 12. Ini adalah pembelajaran kita yang kedua, tatap muka kita yang kedua. Tetapi sebelum kita melanjutkan dengan pembelajaran, seperti biasa kita harus berdoa memohon penyertaan, perlindungan, dan hikmat dari Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau kami masih ada itu semua karena Tuhan. Kami akan memulai pembelajaran hari ini, pendidikan agama Kristen untuk kelas 12. Berkati anak-anak kami agar diberikan hikmat, dapat memahami setiap materi yang akan disampaikan dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan ini. Berkati kami dengan hikmat, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan anak-anakku, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, kita akan memulainya dengan Mars Genyu. Miss ajak semua bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Mars Genyu. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Kita akan sama-sama mengucapkan visi dan misi generasi unggul. Visi Genyu, menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan iman dan karakter. Misi Genyu, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, prestasi maksimal, karakter maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam 7 area kehidupan, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Puji Tuhan anak-anakku, di pertemuan kita yang kedua ini, di bab yang kedua ini kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Kalau pada pertemuan yang pertama kita membahas tentang demokrasi dan HAM, maka pada pertemuan ini kita belajar tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi yang ada di Indonesia dengan berangkat dari ayat referensi kita, yaitu Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Bab dari pokok bahasan kita yang hari ini tentang demokrasi di Indonesia, sebab yang pertama adalah dasar hukum di Indonesia. Kita akan belajar tentang dasar hukum di Indonesia itu apa saja, kemudian cita-cita demokrasi di Indonesia, dan yang ketiga adalah musyawarah untuk mufakat. Oke, tanpa memperpanjang kata dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada subbab yang pertama. Di dalam subbab yang pertama ini kita belajar tentang dasar hukum di Indonesia. Kita tahu bahwa dasar hukum di Indonesia itu adalah Pancasila, ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Kemudian di dalam pelaksanaannya itu
haruslah berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam sila pertama dari Pancasila itu jelas menekankan bahwa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah poin penting. Nah, di dalam demokrasi, iman Kristen juga mengajarkan di dalam kehidupan kita bahwa tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan itu poin nomor 1 yang tidak bisa ditawar. Itu merupakan suatu kewajiban dan keharusan. Makanya di dalam Amsal yang pertama, ayat yang ke-7 mengatakan bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Mustahil seseorang bisa melaksanakan demokrasi sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita belajar pada bab yang pertama, ya, tanpa kita memiliki ketundukan, ya, ketakwaan kita kepada Tuhan. Demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Tetapi ingat bahwa tidak serta-merta kebebasan itu menjadi sesuatu yang tidak bertanggung jawab di dalam hidup ini. Tetapi ada kaidah-kaidah, ada norma, ya, ada aturan-aturan yang harus kita taati. Baik kita sebagai warga negara, terlebih lagi kita sebagai orang-orang percaya pada Tuhan. Ada kehendak-kehendak Tuhan yang harusnya kita tuangkan di dalam kita berdemokrasi. Makanya dengan mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan, baik kita sebagai warga negara maupun kita sebagai orang percaya, warga kerajaan surga yang melakukan kehendak Tuhan di bumi ini, maka yang kita lakukan dan kita laksanakan di dalam demokrasi sesuai dengan dasar hukum di Indonesia adalah hal-hal yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Walaupun di dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 ya, memberikan kebebasan atau menjamin kebebasan supaya masing-masing bisa menganut kepercayaannya masing-masing individu, tetapi ingat bahwa ada hak dan kewajiban kita juga yang harus kita lakukan. Bukan berarti kemudian kita bebas sebebas-bebasnya tanpa hak dan kewajiban yang kita pertaruhkan, yang kita lakukan di dalam kehidupan. Makanya ada hak dan kewajiban dari warga negara yang harus kita laksanakan, dan juga sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga demokrasi ya di Indonesia ya adalah demokrasi yang kita laksanakan berdasarkan tuntunan ketakwaan kita kepada Tuhan. Kehendak-kehendak Tuhan yang kita tuangkan lewat aspirasi kita sebagai warga negara yang baik. Kemudian dalam subbab yang kedua ya adalah cita-cita demokrasi di Indonesia. Cita-cita demokrasi di Indonesia adalah menempatkan rakyat Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama. Perhatikan bahwa demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia adalah bertujuan atau bercita-cita untuk menempatkan semua warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita tidak bisa mengklasifikasikan bahwa orang yang mempunyai status sosial dengan harta kekayaannya, hak dan kewajibannya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Dalam arti begini, ya, semua rakyat yang ada di negara Indonesia ini sama-sama diperlakukan sama oleh pemerintah yang ada. Begitu. Kewajibannya sebagai warga negara, misalnya membayar pajak, ya, mentaati aturan pun sama. Baik dia pejabat, baik dia rakyat biasa, dia sama memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sama. Jadi cita-cita demokrasi di Indonesia adalah menempatkan rakyat Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama, tidak ada beda ya. Kemudian pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Jadi cita-cita demokrasi di Indonesia yang kedua adalah adanya pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Setiap hal-hal yang dikerjakan ya, kerjakan di negara Indonesia adalah hal-hal yang untuk mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Misalnya kalau Indonesia membangun atau membuat satu program ya, ada pembangunan ini, pembangunan itu, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal-hal tersebut dibuat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itu ada cita-cita demokrasi di Indonesia. Yang ketiga adalah musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat adalah membicarakan dan menentukan keputusan. Nah, di dalam berdemokrasi akan menjadi sesuatu hal yang masalah dan akan terjadi
perkelahian, pertikaian, kalau misalnya tidak ada musyawarah untuk menciptakan mufakat. Makanya demokrasi di Indonesia wajib untuk diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Harus ada kerjasama, membicarakan, duduk bersama untuk membicarakan hal-hal apa yang nantinya menuangkan pendapat-pendapat kita di dalamnya, kemudian bersama-sama beremuk untuk menentukan keputusan. Tidak bisa keputusan dari golongan tertentu atau dari suatu pihak tertentu, harus ada musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Kemudian memberikan konsekuensi dalam setiap permasalahan dalam pembangunan Indonesia. Nah, di dalam kita melakukan demokrasi di Indonesia tentu ada masalah-masalah yang dihadapi. Bahkan ketika kita melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat pun sering kita jumpai banyak pendapat-pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya ketika anak-anakku melaksanakan kerja kelompok, itu kan terlihat sekali. Yang si A mengeluarkan pendapat yang berbeda, yang si B berbeda lagi, yang si A, si C lain lagi. Nah, hal-hal seperti itu harus diremuk untuk dicari solusi bersama, untuk diputuskan bersama. Nah, keputusan-keputusan itu haruslah keputusan yang bisa mendukung setiap keberhasilan bersama. Makanya memberikan konsekuensi dalam setiap permasalahan dalam pembangunan Indonesia merupakan salah satu kunci di dalam ketika kita melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Harus ada terobosan-terobosan untuk menghasilkan pembangunan-pembangunan yang baik, ya, program-program yang baik, baik itu pembangunan secara fisik, pembangunan manusianya, maupun program-program dari pemerintah untuk menghasilkan bahwa keputusan-keputusan yang ada ini, program-program yang ada ini adalah program-program yang bisa berdampak untuk banyak orang, bukan kepada pihak tertentu. Jadi anak-anakku, tiga subbab yang kita belajar pada hari ini ya menjadi tolak ukur dari demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi ingat, demokrasi yang ada di Indonesia itu bukanlah demokrasi yang tidak ada tujuan, tidak ada dasar, tetapi ada dasar hukumnya, kemudian ada cita-citanya, juga dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga memutuskan apa yang menjadi pergumulan dari bangsa Indonesia ini bisa tercapai semuanya dengan baik berdasarkan hasil keputusan bersama, sehingga tidak adanya pertentangan, oposisi, perkelahian, kemudian menimbulkan demonstrasi di mana-mana, ya, memunculkan demonstrasi di mana-mana. Tetapi demokrasi di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan juga sebagai warga negara yang baik dan sebagai warga kerajaan surga. Kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita tuangkan dalam kehidupan ini. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Miss berharap bahwa anak-anakku tetap semangat, tetap fokus, agar apa yang kita pelajari setiap saat, ya, setiap pertemuan kita menjadi sesuatu bekal bagi anak-anakku, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Gunakan setiap hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk berdemokrasi dengan baik, ya. Baik kamu sebagai pelajar saat ini, ya, melaksanakan tugas tanggung jawab kamu dengan baik di rumah. Baik, kita akan menutup pembelajaran ini. Kita akan kembali menyanyikan lagu Mars Genyu. Ya. Miss jemput kita semua berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Mars Genyu. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul.
rajin percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya bagi kami untuk kami mengakhiri pembelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati anak-anak kami yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini, agar apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh anak-anak, sehingga demokrasi yang Tuhan ingin sampaikan, Tuhan ingin berikan pengertian dan pemahaman dalam kehidupan kami dapat tersampaikan, juga dapat kami lakukan dalam kehidupan ini. Baik kami sebagai warga negara yang baik, maupun baik kami sebagai warga kerajaan surga, demokrasi itu kami laksanakan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, biarlah semangat sukacita, semangat pembelajar selalu Tuhan adakan dalam kehidupan kami semua, khususnya anak-anak kami kelas 12 ini. Kami mengakhiri pembelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua. Shalom.